شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat marhaba rahimakumullah dimanapun berada, marilah kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam program Marhaba Ya Ramadan yang diselenggarakan oleh pimpinan Cabang Istimewa Aisyah Malaysia. Salam dan salawat mudah-mudahan tetap terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Bersyukur sekali sahabat marhaba bahwa hari ini kita sudah menjelang penghujung Ramadan, dan alhamdulillah insya Allah kita akan mengakhiri puasa Ramadan kita. Mudah-mudahan di penghujung ini kita diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, dan kelancaran sehingga kita bisa menuntaskan puasa Ramadan beserta seluruh rangkaian ibadah-ibadah yang disunahkan di dalamnya. Sahabat marhaba, selama kita berpuasa pada bulan Ramadan beserta dengan serangkaian ibadah-ibadah yang disunahkan, ini akan menimbulkan rasa syukur kehadirat Allah. Karena ibadah Ramadan sesungguhnya itu bukanlah ibadah yang ringan. Puasa Ramadan selama 30 hari, 29 atau 30 hari, kali ini kita akan melaksanakan selama 30 hari, itu bukanlah ibadah yang mudah, ya. Penuh tantangan, karena puasa sendiri kan bukan berarti hanya menahan hanya menahan rasa lapar, ya, tidak makan, tidak minum, atau tidak berhubungan suami istri saja, tidak seperti itu. Tetapi puasa Ramadan juga mendorong kita, ya, menuntut kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud dengan lafal Imam Abu Dawud, Rasulullah telah bersabda, "Malam yada' qaulaz zur wal 'amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji, yang buruk, dan mengamalkan perbuatan-perbuatan buruk serta melakukan perbuatan yang bodoh, maka Allah tidaklah membutuhkan perbuatan meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Ketika orang yang berpuasa meninggalkan, dia bisa menahan rasa lapar, ya, tidak karena tidak makan, tidak minum, tetapi masih saja tidak bisa menahan perkataan yang keji, ya, apakah mencela, apakah menghina, apakah mencaci, ya, kemudian merendahkan, mengatakan kata-kata yang kotor, atau juga melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, ya, yang mungkar,
yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, juga perbuatan yang bodoh, yang tidak bermanfaat, bahkan merugikan, Allah sesungguhnya tidak membutuhkan perbuatannya yang meninggalkan makan dan minum. Artinya apa? Puasanya jadi sia-sia. Nah, jadi memang berat bagi orang-orang yang memang tidak terbiasa, tidak menghayati akan apa itu yang disebut dengan siam. Sahabat marhaba yang dirahmati oleh Allah, dalam Quran surat Al-Baqarah 183 kita sangat paham ya, Allah berfirman mengingatkan, di sana ada kalimat la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan berpuasa sebagaimana kaum sebelum kita juga diwajibkan berpuasa, la'allakum tattaqun, agar meraih derajat takwa. Mengapa menggunakan la'allakum? Agar. Karena mengandung arti bahwa meraih ketakwaan itu bukan sesuatu yang seketika, tetapi harus melalui proses ikhtiar yang terus-menerus sepanjang masa. Sehingga kita tidak bisa dengan sangat yakin bahwa pada Ramadan ini puasa kita sudah dapat mencapai ketakwaan. Tidak, tetapi harus diupayakan terus-menerus. Ketakwaan, derajat takwa itu harus diraih terus-menerus sepanjang masa. Oleh karena itu, maka pada bulan Ramadan ini kita jangan puas. Tidak puas. Untuk kemudian makin meningkatkan ibadah-ibadah lain, melanjutkan ibadah Ramadan, apakah itu puasanya, apakah itu sholatnya, apakah tadarusnya, dan lain sebagainya. Itu amalan-amalan yang disunahkan pada bulan Ramadan itu kita lanjutkan pada bulan Syawal. Mengapa? Karena bulan Syawal itu adalah salah satu bulan terbaik setelah bulan Ramadan. Jadi bisa kita lihat apakah kualitas ibadah kita itu makin menurun, kuantitasnya makin menurun karena kita sudah merasa banyak beribadah ya, beramal soleh pada bulan Ramadan. Lalu bulan Syawal kita merasa bebas, merasa euforia ya. Kemudian pesta, banyak makan misalnya, lupa dengan ibadah-ibadah yang sudah dilakukan pada bulan Ramadan. Nah, ini yang sebenarnya tidak diharapkan. Jadi tadi la'allakum, supaya agar. Ini artinya bahwa kita masih harus berproses untuk meraih takwa. La'allakum tattaqun. Tattaqun adalah derajat ketakwaan, adalah nilai tertinggi bagi manusia yang terbaik di hadapan Allah. Manusia tidak ada harganya karena dilihat dari rupanya, dilihat dari kekayaannya, bukan dilihat dari jabatannya, tapi bobot nilai terbaiknya adalah dilihat dari seberapa tinggi takwanya kepada Allah. Sahabat marhaba yang dirahmati Allah, berbicara dengan takwa, tadi ada salah satu ayat yang mungkin bisa kita jadikan pedoman ya, begitu, indikasi lah apakah kita sudah masuk pada kriteria itu atau sudah masuk pada karakter seperti itu yang sebenarnya ini dibangun sejak Ramadan sebenarnya. Jadi tadi saya sampaikan bahwa ada perilaku-perilaku, ada akhlak, ada perbuatan yang mestinya dijaga selain makan dan minum yang perlu ditahan, tapi ada juga perbuatan-perbuatan, ada amalan-amalan yang tidak manfaat itu kemudian perlu dijaga supaya tidak dilakukan selama bulan Ramadan. Itu sebetulnya intinya dilatihkan pada bulan Ramadan. Dan kalau itu awet, maka
kebiasaan-kebiasaan yang disadari akhirnya itu akan menjadi karakter. Di dalam surat Ali Imran ayat 133 sampai 134 ini dinyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dalam ayat 133 ini Allah menyerukan kepada kita semua, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu sekalian menuju ampunan Tuhanmu, wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang berbahagia pada hakikatnya itu hanya ada dua. Satu, mendapatkan maghfirah Allah. Yang lain tidak penting kalau sudah mendapatkan maghfirah Allah itu ya. Tenang kehidupannya. Kemudian nyaman begitu. Kemudian damai dan bahagia. Ya. Yang kedua adalah jannah. Jannah yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah, jannah ini artinya adalah kenikmatan. Kenikmatan itu adalah sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang mudah ya dijalani, sesuatu yang manfaat, sesuatu yang memberikan kebahagiaan, itulah kenikmatan ya. Ya, kenikmatan itu bukan ukurannya duniawiah, materi dan sebagainya, tidak. Tetapi lebih kepada bagaimana kebaikan-kebaikan itu bermanfaat untuk kehidupan kita. Nah, kemudian u'iddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, siapakah orang-orang yang bertakwa? Nah, ini sudah dilatihkan pada masa Ramadan. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang suka berinfak, menyisihkan sebagian rizki dan kemampuannya pada saat lapang maupun dalam saat ia sempit, paling tidak pada saat ia juga membutuhkan. Kalau saat lapang saya kira itu mudah, ya mudah. Tapi kalau saat kita juga membutuhkan, itu kadang-kadang kita berpikirnya juga, mempertimbangkannya juga lama begitu. Tetapi bukan berarti itu memotong ia untuk suka berinfak. Dia bisa menghubungkan pihak-pihak saudaranya atau pihak-pihak yang bisa membantu orang yang sedang kesusahan, itu bisa juga dilakukan. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dia bisa menahan amarah. Amarah itu sangat merugikan bagi orang yang suka atau tidak bisa mengendalikan nafsu marahnya. Dia bisa mengganggu kesehatan fisiknya dan bisa mengganggu kesehatan psikisnya. Dia tidak bisa berpikir secara jernih, tidak bisa mempertimbangkan baik-baik tentang atau mengambil keputusan dan sebagainya. Bahkan orang yang pemarah itu mudah untuk dikalahkan. Ya. Bahkan kita diingatkan juga orang-orang yang kuat itu adalah orang-orang yang bisa menahan amarah. Nah, ini juga dilatihkan pada bulan Ramadan, dan ini salah satu karakter orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anin nas, memberikan maaf kepada orang lain. Dalam arti pemaaf. Orang minta maaf itu jauh lebih mudah daripada orang yang meminta maaf, karena posisinya agak berbeda. Ya, ketika kita disakiti, ketika kita dikecewakan, kita dibuat sedih oleh situasi atau orang, kita longgarkan hati kita untuk memaafkan orang lain. Itu jauh lebih mulia, dan ini menjadi salah satu karakter orang-orang yang bertakwa. Sahabat marhaba rahimakumullah, seperti yang tadi saya sampaikan bahwa hendaknya pada bulan Syawal itu pun kita jangan berhenti untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Bukan hanya kualitas, tapi juga kuantitas. Nah, Rasulullah memberikan tuntunan, ada
amalan pada bulan Syawal yang bisa kita lakukan, dan amalan itu memang disunahkan, yaitu puasa 6 hari Syawal. Puasa 6 hari Syawal itu bisa dilakukan selama 6 hari berturut-turut atau bisa juga secara terpisah-pisah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana wa sittata ayamin ba'dal fitri kana tamamas sanati wa man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha." Rasulullah bersabda, barang siapa berpuasa Ramadan dan 6 hari sesudah Idul Fitri, maka itu pahalanya dengan puasa genap setahun. Dan barang siapa melakukan satu kebaikan, maka ia akan memperoleh pahala 10 kali lipat. Luar biasa. 6 hari loh, hanya 6 hari. Tapi pahalanya luar biasa. Dan puasa Syawal itu bisa dimulai sejak tanggal 2 Syawal sampai tanggal 29 atau 30 Syawal. Panjang, masih panjang. Nah, silahkan kita nanti bisa mengaturnya, bisa berturut-turut atau terpisah-pisah. Sahabat marhaba rahimakumullah, selain puasa Syawal yang disunahkan tadi 6 hari bisa berturut-turut, bisa terpisah-pisah, ada lagi amalan lain yang pernah Rasulullah lakukan, yaitu pertama itu iktikaf pada bulan Syawal. Kok ada ya iktikaf pada bulan Syawal? Iya, Rasulullah memang pernah melakukan itu. Nah, bagi kita yang belum sempat beriktikaf di bulan Ramadan, bisa dilakukan di bulan Syawal. Apa yang dikerjakan pada saat iktikaf? Sama seperti iktikaf di bulan Ramadan. Bisa berzikir, sholat, ya, kemudian membaca Al-Quran, gitu. Jadi bisa dilakukan pada bulan Syawal. Kemudian yang kedua adalah kita juga sering ya menemukan kebiasaan ya yang dilakukan pada bulan Syawal, dan itu tradisi itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, yaitu bersilaturahim. Jadi ketika bulan Syawal itu banyak sekali kita melakukan halal bihalal, terutama bagi negara Asia Tenggara begitu ya, yang selalu menyempatkan ya bahwa momen Syawal ini dijadikan adalah momen atau bulan silaturahim. Itu bagus, meskipun sebetulnya silaturahim itu bisa dilakukan di sepanjang masa, tidak hanya dalam bulan Syawal. Sahabat marhaba rahimakumullah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekelumit dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah ini bisa memberikan motivasi kita untuk meraih derajat takwa. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.